A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Habibina wa habibi ilahil alamin Abil Qasimil Mustafa Muhammad wa ala alihi at-thayyibin at-tahirin al-ma'sumin. Alhamdulillah, terima kasih kepada Safinah TV yang telah memberikan kesempatan kepada kita semua, begitu pula kepada para pemirsa Safinah TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang telah menyempatkan waktunya untuk menyimak untayan-untayan hikmah Ramadan, dan mudah-mudahan ini semua memberikan dampak yang baik, dampak yang positif di kehidupan kita semua. Amin ya rabbal alamin. Manusia tidak lepas dari memiliki cara pandang dalam kehidupannya. Manusia secara fitrah selalu mencari untung dan menghindari kerugian, sehingga mencari keuntungan dan menghindari kerugian ini mempengaruhi cara pandang manusia secara umum. Untuk itu kita melihat bahwa di kehidupan kita pada era modern ini kita memiliki berbagai macam cara pandang yang ada. Salah satunya adalah cara pandang liberalisme, cara pandang kapitalisme, cara pandang sosialisme, yang mana ini semua berkaitan erat dengan fitrah manusia yang menginginkan keuntungan dan menghindari segala kerugian. Manusia selalu mencari hal-hal yang bersifat profit dan menghindari segala hal yang tidak memiliki profit atau non-profit. Untuk itu, di dalam kehidupan manusia saat ini banyak hal-hal untuk mendapatkan keuntungan dan untuk menghindari berbagai macam kerugian dibentuk berbagai macam cabang ilmu seperti akuntansi dan lain sebagainya, adalah salah satu usaha dari manusia untuk mengevaluasi sejauh mana keuntungan yang mereka dapat dan sejauh mana mereka mampu menghindari berbagai macam kerugian yang mereka dapatkan. Bahkan tidak hanya secara personality, melainkan sampai ke titik perusahaan besar dan sampai kepada hal negara sekalipun, pada sebuah pemerintahan sekalipun. Pemerintahan dunia manapun selalu berusaha untuk mendatangkan keuntungan untuk negaranya dan menghindari berbagai macam kerugian untuk negaranya. Cara pandang dunia, liberalisme, kapitalisme, sosialisme ini bahkan sampai kepada tahap di mana manusia menabrak nilai-nilai moral. Seperti cara pandang liberalisme untuk mendapatkan berbagai macam keuntungan, untuk mendapatkan berbagai macam kenikmatan, mereka menabrak berbagai macam nilai-nilai moral. Seperti membebaskan hubungan seksual atau mengambil berbagai macam keuntungan, kenikmatan duniawi, keuntungan dan kenikmatan materi, sehingga tidak peduli apakah itu menabrak nilai-nilai moral dan etika ataukah tidak. Begitu pula ketika kita melihat cara pandang kapitalisme, worldview kapitalisme, ru'yah al-kauniyah yang dibentuk pada era sekarang ini, yaitu apa? Mengeruk berbagai macam keuntungan sebanyak mungkin. Sehingga apa? Sehingga bahkan beberapa menabrak nilai-nilai moral dan nilai-nilai keadilan. Banyak sekali kita melihat sekarang sebuah negara, sebuah komponi, sebuah perusahaan melakukan berbagai macam cara untuk mendapatkan keuntungan dengan menabrak nilai-nilai keadilan, menjajah negara lain, menjajah manusia-manusia yang lain. Untuk apa? Untuk menarik keuntungan pada diri mereka. Jadi,
Jika kita menilik dari cara pandang manusia sesuai dengan fitrahnya yang menginginkan keuntungan, mengeruk keuntungan sedemikian rupa dan menghindari berbagai macam kerugian yang ada, maka kita akan melihat berbagai macam cara pandang yang ada ini sampai menabrak nilai-nilai etika, sampai menabrak nilai-nilai keadilan. Untuk itu, para pemikir Barat berpikir jika kita ingin mengeruk keuntungan semaksimal mungkin, maka kita harus menabrak ini semua. Menghalalkan riba, yang mana riba baik di kalangan agama Islam maupun agama non-Islam seperti Yahudi, itu tidak diperbolehkan. Akan tetapi jika kita ingin mendapatkan keuntungan yang maksimal, kita harus menabrak ini semua. Sebagaimana ini dikutip oleh pandangan Adam Smith. Ini sudah menjadi sebuah hal yang lumrah di dalam kehidupan sosial manusia pada era sekarang. Untuk itu, jika di dalamnya ada keuntungan, jika di dalamnya mampu menghindari berbagai macam kerugian, jika kita mampu memaksimalkan berbagai macam cara untuk mendapatkan profit yang tidak terbatas dan menghindari hal-hal yang bersifat tidak non-profit, maka ini semua dilakukan pada era sekarang ini. Cara pandang inilah yang sekarang ada di era modern kita. Untuk itu, apa yang ditawarkan Islam pada masalah ini? Islam mengajarkan kepada kita agar kita sampai kepada derajat al-falah, yaitu apa? Kemenangan. Sebuah pemikiran, sebuah ideologi yang menghapus, yang menghilangkan nilai-nilai materi yang bersifat untung dan rugi. Untung rugi yang ditawarkan oleh al-Islam adalah untung rugi yang bersifat non-materi. Untung rugi yang ditawarkan oleh Islam adalah nilai-nilai kemenangan yang mana itu melewati batas nilai-nilai yang bersifat materi. Ini yang ditawarkan Islam. Untuk itu, Islam berkata, Qulu la ilaha illallah tuflihu. Katakanlah tiada Tuhan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kalian akan menjadi orang-orang yang menang. Untuk itu apa? Di dalam azan kita selalu mengatakan apa? Hayya 'alal falah. Mari kita raih kemenangan. Maksudnya apa? Kemenangan yang kita ambil, yang kita raih di atas nilai-nilai materi, di atas nilai-nilai untung dan rugi. Untuk itu Islam mengajarkan kepada kita al-falah dan al-fauz, yaitu apa? Keberuntungan, kemenangan. Ulaika humul faizun wa man yuti'illah wa rasulahu laqad faza fauzan 'azima. Barang siapa orang-orang yang mentaati Allah dan Rasulnya, mereka sungguh adalah orang-orang yang beruntung, orang-orang yang menang. Inilah yang diajarkan oleh Islam. Sebagaimana kita jika ingin diakui sebagai pengikut Al-Imam Ali bin Abi Thalib, maka kita harus menjadi orang-orang yang mengatakan fuztu wa rabbil Ka'bah. Demi Tuhan Ka'bah, sungguh kita adalah orang-orang yang beruntung. Atau kita ketika ingin dijadikan sebagai orang-orang yang mengikuti Al-Husain alaihi salatu wassalam, ya laitana kunna ma'akum sadati fanafuza fauzan 'azima. Ya laitana, oh andainya kami bersama wahai Al-Husain, fanafuza fauzan 'azima, maka kami akan menjadi orang-orang yang menang, orang-orang yang beruntung. Al-Imam Husain berangkat menuju Karbala, jika dilihat dari untung dan rugi, maka secara materi maka itu adalah rugi, kerugian yang nyata. Akan tetapi Al-Husain berangkat ke Karbala bukan dikarenakan kerugian atau keuntungan materi, tapi jauh lebih tinggi dari itu apa? Kemenangan, al-falah, al-fauz yang ingin diraih, itu apa? Kebahagiaan yang abadi, kebahagiaan dan kebersamaan dengan kekasihnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu, kita melihat bahwa Islam memiliki cara pandang sendiri, cara pandang khusus yang
jauh dari nilai-nilai yang bersifat materi atau untung dan rugi materi. Islam menawarkan jauh lebih tinggi dari itu, yaitu apa? Nilai-nilai keuntungan, kerugian yang bersifat keabadian, yaitu non materi. Untuk itu, di dalam membahas tentang masalah Palestina, jika kita menilik dengan cara pandang untung rugi materi, maka tidak ada keuntungan di dalamnya. Tidak ada keuntungan di dalamnya. Jika kita melihat kaum muslimin, bahkan yang sesama sesuku dengan Palestina, sesama suku Arab, kenapa enggan untuk membela Palestina? Dikarenakan di dalamnya tidak ada nilai-nilai keuntungan secara materi. Dan ketika memiliki pandangan yang seperti ini, maka dia tidak masuk ke dalam ciri-ciri seorang muslim yang baik. Muslim yang baik adalah orang-orang yang menggapai nilai-nilai kemenangan. Muslim yang baik adalah orang-orang yang selalu mengajak kepada nilai-nilai kemenangan, hayya 'alal falah, atau kepada nilai-nilai keberuntungan dan kemenangan, al-fauz, yaitu apa? Faqad faza fauzan 'azima. Begitu pula orang-orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala dan berhijrah, hajaru wajahadu fi sabilillah. Dengan apa? Bi amwalihim wa anfusihim, dengan harta dan jiwanya. Allah mengatakan apa? Mereka adalah orang-orang yang mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah. A'dhamu darajah indallah Subhanahu wa taala. Ulaika humul faizun. Merekalah orang-orang yang menang. Merekalah orang-orang yang beruntung. Ini yang diajarkan Islam. Itu apa? Kita merobek nilai-nilai yang bersifat materi dan menggapai nilai-nilai keabadian yang bersifat non-materi. Itu apa? Al-falah dan al-fauz. Ini yang diajarkan oleh Islam yang harus diikuti oleh kaum muslimin. Jika secara materi itu merugikan, tapi secara non-materi itu menguntungkan, di sisi Allah itu menguntungkan, maka kita harus raih, kita harus kejar. Membela Palestina secara materi tidak menguntungkan. Kita lihat Iran. Iran rela diembargo sekian puluh tahun dikarenakan membela kaum Palestina. Iran rela kelaparan. Iran rela harga pangan begitu mahal dikarenakan apa? Dikarenakan pembelaan mereka kepada Palestina. Secara materi rugi. Akan tapi mereka menilai bahwa Islam tidak mengajarkan untung rugi materi. Islam mengajarkan untung rugi yang bersifat non-materi. Yaitu apa? Al-falah, itu kemenangan. Yaitu apa? Faqad aflaha man tazakka wa qad khaba man dassaha. Al-falah, sungguh beruntung, sungguh menang orang-orang yang menyucikan jiwanya. Islam mengajarkan kepada kita tuflihu, itu apa? Kemenangan. Islam mengajarkan kita apa? Al-falah, itu kemenangan atau keberuntungan atau keuntungan yang bersifat non-materi. Ini yang diajarkan oleh Islam. Dan jika ada negara-negara yang mengaku sebagai negara muslim, yang mengaku sesama Arab dan muslim pula, akan tapi enggan untuk membela kaum Palestina, maka di sana tidak ada nilai-nilai Islam dalam diri mereka. Mereka harusnya malu untuk mengaku dirinya sebagai kaum muslimin. Karena apa? Karena mereka enggan untuk mengikuti ideologi muslim, yaitu apa? Hayya 'alal falah. Ayo kita meraih kemenangan. Akan tetapi mereka tidak meraih kemenangan. Mereka meraih nilai-nilai yang bersifat materi. Karena apa? Manusia seperti tadi saya Al-Fakir bilang, selalu mencari untung rugi yang bersifat materi. Akan tapi Islam jauh lebih tinggi dari itu yang ditawarkan oleh Islam. Itu apa? Keabadian di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, atau kehancuran di dalam amarah Allah Subhanahu wa taala, dukhul ila nari jahannam, masuk ke dalam murka Allah di dalam neraka jahanam. Untuk itu, membela kaum Palestina adalah tugas kita sebagai kaum muslimin yang mengaku betul-betul berjalan di jalan keadilan sebagaimana perintahnya Amirul Mukminin. Ya kan? Kun lidzalim khasma wa lil mazlum auna. Jadilah kepada orang-orang zalim sebagai para penentang dan menjadi para penolong bagi orang-orang yang tertindas.
Ini yang diajarkan Islam, ini yang diajarkan oleh Al-Quran, ini yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Yaitu apa? Yaitu kebersamaan dengan orang-orang yang tertindas, walaupun di dalamnya ada kerugian yang nyata. Untuk itu, pada kesempatan kali ini kami mengajak kepada para pemirsa Safinah TV untuk komitmen di dalam jalan Islam, yaitu apa? Yaitu kebersamaan dengan keadilan, kebersamaan dengan orang-orang yang tertindas, dan menentang segala bentuk penindasan, terutama di hari-hari Al-Quds yang akan kita lakukan pada hari Jumat, yaitu apa? Sebagai bentuk kita adalah orang-orang yang menjadi setia kepada jalan Islam, orang-orang yang mengikuti jalannya Allah Subhanahu wa taala, jalannya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, dan jalannya Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib. Karakteristik seorang muslim yang baik adalah mengikuti nilai-nilai keadilan, mengikuti nilai-nilai kemenangan. Hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Untuk itu, terima kasih kepada ikhwan sekalian. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.